Oke, halo friends, perkenalkan nama aku Jeremy dan di sini aku akan membahas salah satu soal menggunakan C++ ya. Soal ini kalian bisa akses di web yang ada di description, atau kalian bisa kesini langsung boleh, atau nanti kayaknya muncul di atas sana juga ya. Nah, buat teman-teman, aku saranin ngerjain sendiri terlebih dahulu ya, sebelum nonton video ini. Jadi sekarang aku kasih kalian waktu dulu buat pause, tet, oke, dan nyobain buat sendiri dulu. Oke, udah ya. Oke. Jadi ini soalnya masih hitungannya gampang ya teman-teman ya. Mungkin aku kasih materi dikit. Jadi di C++ itu teman-teman, C++ itu enaknya tuh bukan enaknya. Dia kan sebenarnya tambahan dari si bahasa C ya. Dan C++ lebih kepake dan lebih enak buat OOP gitu. Sebenarnya di pemrograman kita juga belajar OOP gitu ya. Nah, buat teman-teman yang udah banyak soal, di sini kita disuruh ngapain? Di sini kita istilahnya ada 4 masukan ya, A, B, C, D, lalu kita disuruh mengeluarkan rataan tersebut gitu ya. Sangat simpel. Kita pertama include IO streamnya dulu, input output streamnya dulu. Kita bikin function di main. Kita bikin function main dulu. Oke. Nah, lalu eh, kalau teman-teman masih ingat tipe data ya, sini kan min 100 juta sampai 100 juta ya. Eh, Gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman pas pernah bikin kode ya, pas pernah Toki, Jajels, TLX kayak gitu-gitu, ataupun LeetCode dan lain-lain, teman-teman pas bikin kode outputnya bener nih gitu ya. Tapi pas disubmit masih salah. Nah, teman-teman lihat lagi di bagian tipe datanya. Mungkin tipe datanya nggak cukup menampung masukannya gitu, atau teman-teman eh, lupa lihat batasannya kayak gitu, atau batasan salah kayak gitu. Nah, jadi buat yang ABCD ini kita bikin dia itu long-long aja ya. BCD biar aman gitu ya. Lalu di sini kita butuh variabel baru yaitu variabel rataannya gitu ya. Double. Nah, kayak gitu. Kita namain aja rataan gitu ya. Nah, buat apa namanya? Buat apa? Buat nerima input itu kita ada standar library itu namanya scin ya. Nah, ini kayak gini itu bakalan nerima input, teman. Nah, kenapa ini tuh tandanya masuk ya? Berarti input masuk ke A gitu, masuk ke B. Ini kayak ini namanya gue lupa lagi namanya apa. Ini bukan arrow operator ya. Arrow operator tuh kayak ini. Sebenarnya gue lupa namanya. Kita searching dulu. eh Bukan arrow operator guys ini. Ini tuh kalau nggak salah apa ini namanya ya? Ya pokoknya ada namanya teman-teman ya. Aku lupa namanya juga. Jadi ini intinya masuk ya. Nah, nanti kalau mau ngeprint teman-teman, ngeprint itu ya dia keluar intinya. Dia keluar pakai arrow yang ini kayak gitu. Oke. Nah, buat teman-teman, di sini kan std.2 ini agak ngeganggu ya. Sebenarnya ada cara biar kita nggak usah nulis std berkali-kali. Itu kita pakai using namespace std gini ya. Nah, tapi teman-teman juga masih hati-hati. Kenapa? Karena ketika teman-teman pakai line ini ya, using namespace std, ini kan ke semuanya berarti ya. Nah, teman-teman nggak boleh bikin istilahnya variabel yang namanya itu di standar library si std juga. Misalkan kan std itu kan ada ini ya, yang cout ya. Nah, kalau misalkan aku bikin cout gitu ya, sama dengan 0 ya. Lalu aku coba cout si hello world gini ya. Nah, ini gak akan jalan, teman-teman. Kenapa? Karena di sini cout itu bukan punya si library-nya lagi. Dia malah jadi sebuah integer kan. Nih kalau kita lihat, kalau kita coba jalanin ya, kalau kita coba jalanin, si out di sini bukan perintah ngeprint lagi. Dia di sini sebagai integer kan. Nggak tahu nih operator apa ini. Nah, ini ya binary operator ya. Dia nggak tahu operator ini tuh buat apa sebenarnya. Nah, jadi kalau teman-teman pakai using namespace std, pastiin kalian saat bikin variabel nggak ada yang di keluarganya si namespace ini gitu. Sebenarnya ada satu cara lagi teman ya. Itu tuh nggak pakai namespace std secara langsung, tapi dia pakai namanya alias ya. Sini kita bisa using. Nah, ini kita bisa pakai alias nih. Misalkan aku pengen string itu jadi apa namanya kata gitu ya. Di sini aku bisa istilahnya isi string gitu.
gitu ya. Nah, aku bisa misalkan nih, aku bikin kata baru ya, kata, nama, sama dengan Dimas gitu ya. Dan aku stdc out si Dimas gitu. Ups. Kata ini alias dari si string ini gitu loh. Jadi ini kalau kita jalanin, dia bakal ngeprint Dimas kayak biasa. Oke, ya, Dimas ke print. Nah, sebenarnya ini cara lebih aman ya, tapi aku saranin kita pakai ini aja teman-teman ya. Teman-teman jangan, berarti jangan, apa sih namanya? Jangan bikin variabel yang ada di standard library gitu aja ya. Mudahnya. Oke, kita udah rataan dan untuk output berarti kita sebenarnya gampang aja ya. Kita tinggal cout. Nah, ini udah dikasih tahu kodenya. Kita tambahin semua karena A, B, C, D udah pasti ya. Angkanya nggak berubah. Kita bagi 4 aja. Lalu kita print, kita inline pakai buffer. Oke, kita print. Oh, lupa teman-teman. Kita mesti ini ya. Apa sih namanya? Sabar. Tuh 345. 3,25. Tapi di sini kita belum pakai eh precision teman-teman ya. Nanti bisa ini kan mungkin angkanya bagus ya, tapi misalkan aku di sini ganti 11 gitu ya. Coba angkanya masih bagus nggak? Itu 345. Masih bagus angkanya teman-teman ya. Eh jadi gini teman-teman, di sini kan mungkin karena angkanya bagus aja ya, dibagi 4 dia masih angkanya bilang desimal bagus. Tapi di sini kita belum set presisi gitu ya. Maksudnya kita belum set kalau kita tuh pengen dua angka di belakang desimal. Nah, cara kita pakai itu yaitu kita include iomanip teman-teman. Nah, iomanip ini kayak apa? Iomanip ini istilahnya buat ngeprint bilang desimal gitu ya. Aku juga nggak hafal isinya apa aja, tapi di sini kita bakal pakai. Nah, kita bakal jadi rataan sama dengan ini ya, bagi 4. Nah, kita bakal ngeprint rataan yang set precisionnya 2 lalu fix. Nah, fix ini apaan? Fix ini teman-teman bergunanya untuk dia itu yang bilangan desimalnya gitu ya, decimal point. Jadi kita pengen 2 decimal point. Nah, kalau kita run sekarang, kita masukin 1345 gitu ya. Nah, dia bakal ngeprint 3,25. Tapi misalkan aku nggak ada fix ini ya, aku nggak ada fix ininya, dia harusnya ngeprint bilangan bulatnya doang. 13. Oke, ada temen ya? Lagi pilek, tuh 345. Nah, 3,2. Jadi maksudnya ini kayak bilangan keseluruhannya gitu ya. Misalkan aku ada bilangan 20, misalkan aku 20, ini. Kalau aku nggak pakai fix temen ya. Dia cuma ngeprint 20 gitu. Kalau misalkan 20 gini-gini, terus dia pengen pression 2, kita pakai fix di sini ya. Kita pakai apa namanya? Fix di sini. Nah, nanti dia bakalan kayak gini gitu loh. Nah, jadi fix ini buat si desimalnya aja gitu. Oke, jadi kalau teman-teman submit kode seperti ini ke Jajels, ke apapun itu saya sudah benar ya. Oke, jadi sekian dari video yang kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf ya teman-teman ya. Bye-bye.